Ya, saya mau Yes, share ya. sesuatu tentang Injil Barnabas, boleh? Oh, Boleh, Bu. Gas, Hanya Bu. beberapa slide saja. Boleh. Share saja. Gas Bu Sopi, digas Bu. Sebentar. Supaya teman-teman mungkin Belum. banyak yang nggak tahu ya. Kristen kan kadang-kadang kan juga nggak ngerti ya. Apa itu Injil Barnabas gitu loh maksudnya saya teman-teman. Bisa lihat screen saya? Oke, saya tampilkan ya. Belum Bu. Oke. Masih ada bidadari. Sudah? Sudah. Ya, ini Injil palsu Barnabas ya. Ya. Kita lihat sedikit. Ini hanya a few slides, hanya pembukaan aja. Apa sih Injil palsu Barnabas itu? Injil ini pertama kali muncul itu tahun 1708 dalam bahasa Itali. Jadi ini bukan zaman Yesus ya. Zaman Yesus nggak ada yang bahasa Itali. Ya, teman-teman perlu ketahui ini ya. Kemudian tahun 1738 disimpan di perpustakaan Wina. Jadi ini manuskripnya memang tidak dilestarikan ya. Kalau yang diterima gereja itu biasanya manuskripnya banyak karena disalin terus, dikopi sama semua jemaat. Kemudian tahun 1907 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Lonsdale dan Laura Ruck. Ini orang Kristen yang menerjemahkan loh. Ya, dengan judul The Gospel of Barnabas Oxford 1907. Nah, orang Kristen menerjemahkan ini supaya mereka mengerti ini loh yang disebut Injil-Injil palsu. Jadi ada banyak-banyak tulisan-tulisan dari bidat-bidat gereja ya atau sekte-sekte heresi dari gereja, salah satunya Injil Barnabas ini gitu. Ya. Kemudian tahun 1908 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Khalil Sada. Cuman pembukaannya itu dia potong, ya Pak Lidara ya, yang dikatakan ini Injilnya ditemukan di sini bla 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 itu dipotong sama dia. Jadi seakan-akan ini loh Injil bener, ini Injil yang dikepit di keteknya Isa pada waktu Isa masih baby. Ya, seakan-akan begitu, ya. Kemudian diperkenalkan ke Indonesia oleh Ahmad Salabi. Ya, nanti mungkin Pak Lidara kalau ada detailnya, saya mau Anda tahu Kristen ya sepintas. Siapa sih penulis Injil? Ia adalah seorang mantan biarawan Marino setelah masuk Islam diganti menjadi Mustafa Al-Arandi. Ini pada waktu Spanyol pada waktu itu udah mulai dijajah oleh Islam ya. Kalau kita lihat dari karbon datingnya, ini baru ditulis abad 15-16 teman-teman. Jadi jauh ya setelah Yesus ya. Yesus abad pertama ya tahun 30 ya. Dan Injil-Injil itu ditulis di bawah tahun 100. Ya, di bawah tahun 100 Masehi. Ini ditulis tahun 1500 teman-teman sampai 1600 ya. Dari jenis kertas dan gaya penulisannya. Kemudian bahasa yang dipakai juga dialek Tusca dan Fenisia. Ya, dan dua bahasa ini baru muncul sekitar abad 13, jadi tahun 1300. Kebayang nggak, bohong banget. Ya, dan ini yang mereka percaya dan mereka sebarkan. Memang Islam ini nggak bisa hidup ya tanpa menyebarkan kebohongan. Kemudian Injil Barnabas ini sendiri yang mereka sebut Injil Barnabas itu bertentangan dengan isi Quran. Ya. Kristus, judulnya Kristus, tapi dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias. Ya, di pasal 96. Dan dia mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias atau Al-Masih. Ini kan bertentangan dengan doktrin Islam. Ya, teman-teman di dalam tulisan Frank Marino. Dalam tulisan Marino tadi itu Muhammad dikatakan Mesiasnya atau Al-Masih. Nggak ada doktrin Islam yang mengatakan Muhammad itu Mesias atau Al-Masih. Ya, Al-Masih itu ya Isa itu. Ya, yang mereka sebut Isa atau Yesus. Kemudian pasal 178 juga menyatakan langit ada 9. Ini bertentangan dengan Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 29 yang menyebut langit jumlahnya ada 7. Nah, kemudian pertentangan lainnya Barnabas pasal 3 itu menyatakan bahwa ketika Maryam melahirkan Isa atau Yesus tidak mengalami kesakitan. Ini bertentangan dengan Quran surah Maryam surah 19 ayat 23. Ya. Jadi isinya bertentangan sendiri, ya. Kemudian Dr. Abbas Mahmud Al-Akkad, seorang cendekiawan atau budayawan Mesir tahun 1889-1964 mengajak umat Islam juga menjauhi diri dari Injil Barnabas. Ini karena bertentangan dengan Islam dan merupakan Injil palsu. Ya. Kemudian pasal 3 menceritakan Yesus lahir pada masa Pilatus menjadi gubernur di Yudea. Ya, ini tidak benar. Ya, Pilatus itu pada waktu itu belum menjabat ya. Pada waktu Yesus lahir itu pada zaman Herodes Agung. Ya. Pontius Pilatus itu menjadi prokurator ya. Kemudian penulis Injil palsu ini tidak memiliki pengetahuan geografis peta Israel. Pasal 20 dikatakan Yesus berlayar dari laut Galilea ke Nazaret. Itu enggak betul ya, secara geografis keliru.
Kemudian pasal 21 Yesus mendaki dari Nazaret ke Kapernaum. Harusnya turun ya, bukan mendaki, ya. Nah, kemudian pasal 152 dikatakan ada tong-tong kayu tempat menyimpan anggur ya. Pada zaman Yesus belum ada itu. Ya. Kemudian di pasal 119 disebut adanya gula. Ya, gula dari tebu itu belum ada pada zaman Yesus ya. Kemudian pasal 82 disebut juga tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun sekali. Harusnya 50 tahun sekali, dan ini baru ada pada zaman Paus siapa gitu ya, Pak Lidara ya. Sekitar tahun Yobel pada waktu itu. Nah, ini jadi dari sini kita tahu ini ya, ini bukan zaman Yesus dan ini merupakan salah satu Injil palsu. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Bagi kita umat Kristen, Injil palsu ini merupakan naskah yang sama sekali bertentangan dengan Injil kanonik yang benar yang sudah ada kita percaya di bawah abad pertama ya. Dan juga di pasal 112 terjadi penolakan terhadap peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian disebut juga Yudas yang disalib di pasal 217. Kemudian Barnabas diberitakan sebagai salah satu murid Yesus. Jadi dia mengambil Barnabas ya, yang ada di kisah para rasul ya. Ini ada di pasal 42 dari Injil Barnabas ini. Nah, pada Barnabas itu sudah mati ya di abad-abad pertama, nggak mungkin di tahun 1500 atau 1600 baru nulis kitab ya. Padahal Barnabas adalah seorang tokoh yang baru muncul juga di kisah para rasul sesudah Yesus naik ke surga, ini di kisah Rasul 4 ayat 36. Nah, jadi itu kesimpulannya dan apa namanya? Saya rasa saya nggak tahu ya, karena mungkin cocok dengan ideologi Muslim ya, mereka membuat film mempopulerkannya, menyebarkan ideologi penipuan ini. Saya nggak tahu karena mereka suka sekali ditipu ya, sama seperti si Yudas tadi dioperasi plastik ya, mirip-mirip sama Nabi Isa. Ini si Udin ini kan juga dioperasi plastik. Saya nggak tahu operasi plastiknya pakai plastik apa ya. Mirip siapa juga gitu ya. Ya. Pakai plastik apa gitu? Plastik ember. Plastik daur ulang kayaknya. Ini saya tambahkan ya, ini filter yang Ibu sampaikan tadi. Terus putus suaranya. Ya, ini Injil Barnabas ini ya Bu ya, saya tambahkan ini bukunya. Ya, Injil Barnabas. Jadi yang Ibu katakan semua ada di dalam. Nah, ini ditandai. Inilah Injil Barnabas. Nah, yang mereka percayai, dan ternyata isi kitabnya Injil Barnabas ya, Injil sampah yang sudah dibuang puluhan tahun lalu, kemudian tak ada dalam kitab itu kan ya. Oke. Putus-putus Pak Lidara. Ya, ya tadi saya masih ini ya, jelas ini. Ya sudah. Udah Ya. bagus. Udah oke. Pak Jadi, Lidara, saya ya. pamit dulu ya teman-teman. Saya harus ada urusan sebentar. Jadi selamat meneruskan ya, silakan. Makasih, Cik Sofi. Ya, sama-sama. Terima Pak. kasih.